Naskah ditolak, dukun bertindak? Oh, itu mah cinta ya, bukan naskah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asma di vlog menulis. Dan kali ini saya akan membahas terkait apa sih yang harus dilakukan ketika naskahmu ditolak oleh penerbit atau oleh media. Dan ini merupakan salah satu ujian terbesar bagi seorang penulis. Karena goalnya, target seorang penulis adalah bagaimana agar naskahnya lolos bisa diterbitkan baik di media massa ataupun di penerbit. Dan mendapati penolakan tentu saja bukan sesuatu yang menyenangkan. Karenanya banyak penulis yang sudah patah hati, yang langsung menyerah, yang langsung berpikir, udahlah nggak usah nulis lagi. Sebelum saya lanjut, jangan lupa subscribe dulu. Dan kemudian ditunggu like dan komennya, termasuk hal-hal apa yang teman-teman ingin Asma bahas di YouTube ini. Baik, kita mulai. Jika naskah yang kamu kirimkan tidak mendapatkan respons dari media massa ataupun dari penerbit yang kamu tuju, besar kemungkinan tulisanmu ditolak. Lalu apa yang harus dilakukan ketika tulisanmu ditolak? Yang pertama, coba kamu lihat lagi, cermati lagi, pelajari lagi apakah penerbit yang kamu tuju sudah sesuai dengan jenis tulisanmu. Artinya, naskah yang kamu kirimkan memang cocok untuk penerbit tersebut. Sebab tidak semua naskah yang ditolak karena naskah tersebut jelek. Bisa jadi naskahnya, termasuk naskahmu, tidak tepat ditujukan untuk penerbit tersebut. Kenapa begitu? Karena tidak semua penerbit misalnya menerbitkan kumpulan puisi. Maka jika kamu mengirimkan kumpulan puisi ke penerbit yang tidak menerbitkan kumpulan puisi, pastinya naskahmu tidak akan diterima. Contoh lain, tidak semua penerbit menerbitkan komik. Jadi kalau kamu komikus dan kamu ingin mengirimkan hasil karyamu, pastikan bahwa penerbit yang kamu tuju memang memiliki lini komik yang tepat untukmu. Terus yang lain contohnya adalah tidak semua penerbit juga menerima buku yang ditulis oleh anak-anak. Semacam kecil-kecil punya karya. Jadi pastikan bahwa ketika kamu mengirimkan karya ke sebuah penerbit, kamu tahu bahwa itu memang penerbit yang tepat untukmu. Pastikan bahwa penerbit yang kamu tuju memang memiliki lini yang sesuai dengan tulisanmu. Yang kedua, jika naskahmu ditolak penerbit, apa yang bisa kamu lakukan? Antara lain, kamu buru semua buku-buku, semua mungkin kebanyakan ya, tapi coba kamu lihat buku-buku yang mereka terbitkan dan kamu amati tema-tema yang mereka pilih, kemudian juga segmentasi usia yang mereka pilih, dan pelajari segala sesuatu dari buku-buku yang diterbitkan. Menurut saya, cara terbaik untuk mempelajari satu penerbit dan melihat apa naskah-naskah yang mereka sukai lewat buku-buku yang telah mereka terbitkan. Ini merupakan track record pastinya bagi setiap penerbit. Yang ketiga, kalau naskahmu ditolak, kenapa tidak kamu tanya, datangi penerbitnya, tapi baik-baik, jangan diajak ribut ya. Ampun Bang Jago nanti ya. Coba kamu tanya editor yang membaca naskahmu dan kemudian minta mereka memberikan masukan untukmu. Apa yang harus kamu perbaiki? Katakanlah misalnya judul kah, misalnya ide yang mereka tidak sukai, atau ada bagian-bagian dari novel yang kamu tulis yang menurut mereka keberatan. Baik secara nilai misalnya ataupun secara kepenulisan. Karena redaksi yang membaca naskahmu dari satu media atau penerbit adalah editor pertama karyamu. Artinya mereka sangat bisa memberikan masukan sehingga kamu bisa berbenah, sehingga kamu bisa mengetahui apa saja kekurangan yang masih kamu miliki dan harus kamu perbaiki untuk menjadi penulis yang lebih oke. Yang keempat, jika naskahmu ditolak penerbit, jangan menyerah, jangan putus asa. Kenapa kamu tidak melirik penerbitan lain? Di tanah air ini ada banyak loh penerbit, baik yang di Jakarta atau di kota-kota besar maupun di daerah. Dan semuanya bisa kamu jajaki. Dan mencari alamat penerbit ya. Ini naskah terbaru Asma, Jo Dankas, Pergi Cinta Datang Cinta. Biasanya alamat penerbit itu ada di belakang buku.
Jadi ketika teman-teman membaca, lihat alamat penerbit ya. Harusnya alamat email mereka juga ada sih di halaman-halaman awal ini atau websitenya. Kamu bisa melihat di website mereka apa saja naskah yang sudah diterbitkan, kemudian bagaimana cara mengirimkan karya ke penerbit tersebut, dan buku-buku apa saja yang sudah mereka terbitkan, sehingga bisa menjadi semacam referensi untukmu. Jika masih ditolak juga, jangan menyerah. Tetap jangan menyerah, karena saya di usia 27 masih menemui penolakan naskah. Dan saya punya teman yang di usia ke-60 baru punya buku pertama yang diterbitkan oleh sebuah penerbit. Jadi buat teman-teman, pantang menyerah, semangat, coba lagi, masih banyak waktu buat teman-teman untuk berjuang, masih ada waktu buat teman-teman untuk memiliki naskah yang diterbitkan. Intinya jangan menyerah, ditolak coba lagi, ditolak lagi coba lagi, ditolak lagi coba lagi, ditolak lagi coba lagi. Saya punya teman yang hingga ke-25 kali naskahnya masih ditolak oleh satu majalah. Saya juga punya teman penulis hebat yang naskah ke-99-nya baru diterbitkan oleh Surat Kabar. Jadi buat teman-teman, kita tidak pernah tahu. Yang perlu dilakukan adalah tetap belajar, banyak membaca, tetap memproses diri, kemudian rajin mengirimkan karya atau mengikuti perlombaan. Coba lagi. Rumus keberhasilan adalah jumlah kegagalan tambah 1. Kamu tidak pernah tahu yang mana yang satunya, dan karena itu yang harus kamu lakukan setiap kali gagal adalah mencoba sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi, dan sekali lagi. Semangat teman-teman semua. Mudah-mudahan vlog kali ini bermanfaat. Asma tunggu like dan komennya. Jangan lupa beri usulan hal-hal apa yang kamu ingin Asma bahas di YouTube Asma Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.